dia kepengen sekali ikut kita ke Jogja, tapi dia habis kemoterapi. Dan itunya rendah sekali gitu ya. Lebihnya. Daya tahan tubuhnya rendah. Leukosita Aduh, itu gimana nih? dokter nggak mengizinkan karena takutnya nanti malah apa-apa. Tapi anak ini berkeras mau ikut gitu Akhirnya kan. saya takut nanti Akhirnya tiba-tiba dia. akhirnya kita ajak tapi didampingi sama Didampingi dokter sama suster. suster. Jadi kita gitu. takut nanti tiba-tiba Ada last wish-nya apa-apa dia ya? nggak tercapai. Jadi kita udah deh ajaknya kita pokoknya ini akhirnya naik pesawat. Dia naik pesawat juga baru sekali. kan. Iya. Naik pesawat Seru. ya. Terus udah gitu dia pergi ke sana. Happy-nya minta ampun. Pas pulang diperiksa itunya bagus. Naik semua. Naik. Aduh Naik. itu. Dan sekarang anaknya udah jadi dokter. Sudah dari Dia sudah jadi dokter. Wah, luar biasa. Sebenarnya kanker pada anak itu dapat disembuhkan jika ditemukan lebih dini. Oh iya. Nah dari awal pendirian kita tuh sudah diingatkan, sudah diberitahu dokter bahwa coba itu harus lebih dini begitu. Jadi memang waktu itu alhamdulillah kita di anak-anak kita ditemukan Dalam ini ya, dini bukan early late. detection. DKK Talks. Halo kawan-kawan, selamat datang di DKK Talks. Saya Royke sebagai Business Architect DKK Consulting akan menjadi host untuk episode kali ini. Nah, season yang baru ini mengangkat topik Business and Social Impact through Innovation. Dan episode kali ini begitu spesial pastinya ya, karena dalam rangka menyambut Hari Kanker Anak Sedunia pada 15 Februari, kami pun mengundang narasumber yang begitu spesial pastinya. Untuk itu, saat ini saya sudah bersama Ibu Rahmi Adi, Ketua Yayasan Onkologi Anak Indonesia atau disingkat dengan YOAI. Gitu ya, Bu. Dan Ibu Kartika Purwanto selaku Wakil Ketua 3 dan Humas YOAI. Gitu ya. Oke, apa kabar Bu Ika, Bu Rahmi? Baik, Sehat ya, Bu? alhamdulillah. Gimana perjalanannya ke sini, Bu? Lancar, macet? Ya, namanya juga Dekat Jakarta tapi ya. dekat tapi macet. Tapi yang ada, alhamdulillah ya walaupun macet. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang atau sharing ya Bu ya, terkait Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Nah, saya mau bertanya dulu ke Ibu Rahmi mungkin ya Bu ya. Jadi kita pengen tahu Bu Rahmi sejarah dari Yayasan Onkologi Indonesia ini. Didirikan pada tahun berapa dan bagaimana prosesnya gitu ya Bu ya. Silakan Bu. Jadi Yayasan Onkologi Anak Indonesia atau YOAI ini berdiri pada tanggal 24 Mei ya, tahun 1993. Jadi tahun ini kita menginjak ke 30 tahun. 30 tahun. Wow. Didirikan oleh beberapa orang tua yang sebagai ungkapan rasa syukur karena salah satu putra atau putri kami yang terkena kanker telah berhasil disembuhkan. Oke, berarti di tahun 1993 waktu itu orang tua dari anak-anak yang memang pada akhirnya kita bersyukur sudah bisa berhasil disembuhkan dari kanker itu berkumpul ya maksudnya akhirnya. Termasuk saya sebagai pendiri dan juga Ibu Ika. Bu Ika juga berarti. Jadi kami punya anak-anak yang alhamdulillah sampai sekarang sudah sehat walafiat, sudah married, sudah alhamdulillah sudah umur 34 tahun. Kenanya umur 9 bulan anak saya. Oh, masih kecil berarti. Iya, masih kecil sekali. Anak Ibu Ika umur 6 tahun. 6 tahun waktu sekarang. itu. Sekarang udah umur 30 sekian ya. Oke, seperti itu. Terus gimana Bu perjalanannya setelah itu? Ya, terus kami memang waktu itu bersyukur sebagai ungkapan rasa syukur kami mendirikan Yayasan Onkologi Anak Indonesia ya. Waktu itu sih masih sangat simpel ya, kita hanya kepingin supaya anak-anak yang terkena kanker ini bisa mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Jadi kita masih sangat ini ya, nggak terlalu banyak lah cita-citanya, nggak perlu. Yang penting artinya kita support aja sebagai support mereka. Orang tua yang pernah merasakan hal yang sama gitu ya, kita support. Ya, jadi, tapi memang di tahun 1993 itu bagaimana Bu keadaan? Nah, pada waktu itu keadaannya nggak seperti sekarang ya. Jadi kita memang dan support dari kami itu memang sangat-sangat dibutuhkan dari dulu maupun sekarang ya. Tapi dulu itu ya masih, gimana dulu ya? Rumah Sakit Kanker Darmais belum ada tahun 90-an. Dan kami terpaksa membawa anak kami berobat ke luar negeri waktu itu. Tapi di dalam hati kita, kenapa kita harus keluar negeri kalau di Indonesia ada gitu kan. Dan kita, bagaimana anak-anak yang nggak mampu kita berpikir itu. Jadi memang biasanya memang untuk penyakit kanker ini gitu ya, ada juga yang menimpa ke keluarga yang kurang mampu. Justru itu yang jadi pikiran kita. Sedangkan kita aja sampai maksudnya kita waktu itu walaupun kita berteman banyak teman tapi juga sampai
merasa susah gitu ya, merasa agak susah, sulit gitu ya stres. bagaimana caranya Iya, gitu ya, bagaimana apalagi cara. menimpa anak. Iya, Iya. benar. Jadi Dan kita pertama kalinya kita cuma mau sharing-sharing ya, Ki, ya. iya. Jadi kita mau sharing-sharing nih Iya. sama orang tua. Tapi lama-lama jadi berkembang, sehingga lama-lama kita harus mempunyai beberapa program. Program. Oke. Berarti diawali dari Ibu Rahmi, Bu Ika, dan akhirnya terkumpul berapa orang tua tuh Bu yang akhirnya bikin yayasan? Kita awal pendiriannya kita 9 orang tua. 9 orang tua. 9 orang awalnya. tua. Ya, kebetulan kita pada berobatnya di Belanda. Amsterdam. di Jadi Belanda. Kita berenam ya, yang Amsterdam, yang 3 kita volunteer. volunteer. Oh, Jadi oke. sahabat-sahabat kami, ayo kita join bikin yayasan gitu. Jadi memang awalnya 9 orang, kemudian ada yang meninggal, juga ada yang pindah ke Belanda. Jadi sekarang kami tinggal berenam. Oke, dan sampai sekarang ada berapa orang dari Pengurus. foundersnya misalnya? Dari Pengurusnya? foundersnya ada 6 tetap masih mengurus Mengurus. yayasan kami. Kemudian pengurusnya kami ada 25-an ya. Iya. Dari para orang tua juga yang terkena kanker anaknya, kemudian juga para relawan, kemudian juga ada dokter. Dokter juga ada ya? Dokter itu justru mendukung kita dari awal. Iya. Dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan juga dokter dari Rumah Sakit Kanker Darmais ya. Ada 5 rumah sakit ya di Gatot Iya. Subroto. Dan kerjasamanya di Jakarta dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Kanker Darmais, Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit Fatmawati, dan Rumah Sakit Gatot Subroto. Oke, kalau begitu Bu. Nah, untuk orang tua yang memang di tahun itu 1993 berusaha untuk mendirikan yayasan memang yang fokus ke anak-anak yang memang terkena kanker ya waktu itu ya Bu. Ada kesulitan nggak sih Bu? Selain misalnya fasilitas kesehatan waktu itu mungkin belum memadai gitu kan? Waktu itu belum. Ada apa lagi, Betul, Bu? Pak. Betul. Karena waktu itu sangat sulit ya. Belum ada BPJS. Waduh, itu luar biasa itu. Belum ada BPJS, kemudian Dulu juga adanya Askeskin. Askeskin, tapi juga Gakin gitu. Gakin atau apa Tapi ya? juga Kurang, pokoknya sosialisasinya mungkin belum merata gitu ya. mungkin Masih waktu itu mungkin tertentu. jadi gini, mungkin pemerintah memang waktu itu kanker pada anak itu bukan merupakan prioritas. Oke. Jadi kita mengerti banget karena penyakit-penyakit yang lain itu jauh lebih banyak orangnya. Misalnya penyakit demam berdarah, Betul. penyakit menular lainnya. Nah, jadi memang kanker itu mungkin menempati urutan ke berapa sih waktu 7 ya mungkin. Jadi bisa dibayangkan kan. Iya. Padahal kalau terkena kanker itu yang sakit bukan anaknya aja, Iya, tetapi betul. seluruh keluarga. Betul. Seluruh keluarga juga ikut sakit. Kemudian sebenarnya kanker pada anak itu dapat disembuhkan jika ditemukan lebih dini. Oh iya. Nah, dari awal pendirian kita tuh sudah diingatkan, sudah diberitahu dokter bahwa coba itu harus lebih dini begitu. Jadi memang waktu itu alhamdulillah kita anak-anak kita ditemukan Dalam dini ya, bukan early late detection stage. berarti ya. Oke. Jadi memang pas kebetulan ketemu dokter yang bagus. Tetapi banyak sekali yang datang terlambat, jadi late stage. Oke, gitu. Nah itu. Oke, nanti kita akan bahas terkait early detection-nya ya Bu ya nanti ya. Tapi kita pengen tahu dulu Bu ya. Jadi kondisi sekarang dari 1993 dan sekarang akan menginjakan di umur yang ke-30 tahun ya Bu ya. Nah, kondisi sekarang seperti apa Bu? Misalnya dari sampai saat ini ada berapa anak-anak yang sudah tergabung dalam program Yayasan Onkologi Indonesia atau sudah berapa keluarga dan orang tua yang memang tergabung gitu misalnya. Jadi mungkin kita jabarkan dulu program kami ya. Boleh silakan. Jadi kita udah dalam dalam perjalanan kami selama 30 tahun ini kita memang sudah melakukan beberapa program kami itu adalah visi kita adalah membantu pemerintah dalam menangani penyakit kanker pada anak di Indonesia. Jadi kita memang visinya membantu pemerintah, bukan pemerintah membantu kita. Iya. Kenapa? Karena kita sangat care dengan anak-anak kanker yang tidak beruntung. Betul, nah, program kita yang pertama yaitu bantuan pengobatan bagi pasien kanker anak yang tidak mampu. Itu dia program kita pertama. Dari tahun 2000 ya. Yeah. Kemudian yang kedua adalah kita mempunyai program recovery program yang kami tujukan untuk anak-anak pasien kanker anak dan juga survivor kanker anak. Jadi program pemulihan namanya. Jadi itu kita adakan memberi edukasi kepada mereka untuk lebih percaya diri untuk menata masa depan lebih baik karena mereka mengalami masa pengobatan yang sangat lama dan sangat berat. Iya. Jadi biasanya mereka mengalami mengalami pengobatan itu selama 2 tahun ya rata-rata. Dan itu bukan ringan aja tapi naik turun keadaannya. Jadi seperti yang dialami oleh anak-anak kita.
kita. Nah, jadi itu kita program yang kedua adalah program. Program yang ketiga yaitu kita ada apa namanya konseling. Nah, konseling itu yang sangat penting juga. Konselingnya untuk anak-anaknya aja atau dengan orang tua juga? Orang tuanya juga, orang tuanya. Jadi kesini makin kesini kita melibatkan anak-anak survivor kami yang tergabung dalam Cancer Buster Community. Itu ada 80-an ya, 80 sampai 100 anggotanya dari seluruh Indonesia. Wow. Ya, jadi mereka sekarang mereka udah besar-besar. Dulu masih kecil. dari kita bantu dari umur 3 tahun, sekarang udah namanya ada di kantor namanya Rama juga itu. Sekarang udah Wahira itu dari kecil kita. Dulu kita biaya bantu pengobatannya, sekarang udah menjadi anak yang percaya diri, udah pandai, udah pergi, udah bicara di forum internasional ya. Kemarin baru ke Barcelona. Oh gitu. Wah. Gitu. Jadi yang ketiga itu adalah konseling. Jadi itu jadi dilakukan oleh biasanya para orang tua pasien kanker yang menjadi pengurus kami, yang anaknya sudah sembuh, yang kita sebut sebagai survivor. Kemudian juga survivornya sendiri juga memberi bukan pendampingan, memberi sharing kepada anak-anak pada pasien kanker anaknya. Kemudian sharing dari relawan. Relawan itu mendampingi pasien kanker anak juga di rumah sakit untuk menghibur mereka. Betul, memotivasi juga. Ya, juga memotivasi itu paling penting, memotivasi. Nah, kadang-kadang mereka itu anak-anak itu sangat nggak bisa percaya kalau kanker itu bisa sembuh. Nah, oleh sebab itu kita selalu mengajak para survivor, ayo sharing tuh kepada adik-adikmu testimoni bahwa kalian semua bisa sembuh. Jadi dengan bicara dengan living proof, mereka jadi yakin bahwa bisa sembuh bisa ada nih role model. Iya, betul, role modelnya. Sudah pernah melewati sebelumnya. Iya, betul. Iya. Kalau cuma teori-teori kan dia mana buktinya? Apalagi kalau misalnya memang bagus kayak penyuluhan, sosialisasi. Iya. Tapi memang ada baiknya kalau memang ada konseling dari yang sudah pernah menjalani. Iya, betul. Seperti itu. Jadi itu kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah kami mewujudkan pusat sarana kanker anak yang terpadu yang kita lakukan di Rumah Sakit Kanker Darmais lantai 4. Di Rumah Sakit Darmais berarti yang di Slipi ya Bu ya? Iya, yang Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais. Jadi memang itu Rumah Sakit Kanker Darmais itu adalah pusat kanker nasional. Nah, waktu kami berkantor di situ tahun 2000 itu belum ada ruang rawat anak ya. Belum ada ruang rawat anak. 2005 kita sampaikan ke direktur, Pak, boleh nggak kita bangunin deh nih renovasi? Pasiennya nggak ada. Ya nggak apa-apa deh, kita ada 500 meter. Ya udah deh, Pak, kalau Bu Rani bisa lantai 4 deh, dibikin 500 meter. Oke, kita bikin cari donatur. Jadi tahun 2005 ternyata penuh. Iya, penuh pasien. Padahal awalnya memang nggak ada pasien. Karena memang waktu itu pasiennya tuh 4, 5 gitu, dia dicampur ke orang dewasa. Sedangkan pasien kanker anak itu bukanlah pasien dewasa yang kecil, itu lain sama sekali penanganannya. Nah, jadi begitu. Akhirnya terus kita diberi izin lagi untuk memperluas jadi 1000 meter. Kita bikin, jadi 500 tambah 500. Jadi 34 tempat tidur. Tadinya 17, tambah lagi 17 tempat tidur. Jadi juga itu menjadi ikon di Rumah Sakit Kanker Darmais. Nah, terus dari itu tahun 2018 yang terakhir, seiringnya berkembangnya isu mengenai kanker pada remaja yang sangat remaja itu sulit karena remaja itu bukan anak-anak, bukan dewasa. Dia nggak mau dibilang anak-anak, tapi dia juga nggak mau masuk dewasa. Betul. Jadi sangat kompleks. Nah, terus salah satu dokter yang menangani kanker, ketua SMF anak di Darmais mengatakan, Bu, kalau Ibu ada donatur, tolong dong bikinin satu ruang rawat remaja. Oke deh, kita cari donatur. Akhirnya dapat lagi ruangan 1000 meter di Rumah Sakit Kanker Darmais. Jadi sekarang seluruh lantai 4 itu menjadi ruang rawat anak remaja dan anak-anak. Anak-anak remaja di lantai 4 Rumah Sakit Darmais berarti ya. Itu khusus. Silakan kalau mau mengunjungi itu adalah kami yang luar maaf jadi sombong nih.
Ini kalau ada tagline-nya gitu kan, if it's true, it's not bragging gitu. Kalau memang faktanya itu bukanlah menyombongkan diri. Iya betul ya. Dan Jadi kita hibahkan. Kita hibahkan. Jadi abis sudah itu secara itu ya udah silakan rumah sakit kanker darmais dikelola aja. Kita cuman memfasilitasi ya. Jadi ada dari ibu. kemudian donatur kebetulan juga baik. Memang donatur nggak boleh menyebut nama donaturnya ya. It's okay, Bu. Dan nggak hanya di Darmais, tapi di RSCM, di Fatmawati. Tapi memang yang terbesar adalah di Darmais. Jadi sampai menjadi 1.000 meter yang ruang rawat anak, 1.000 meter lagi untuk ruang rawat sama remaja. Polinya lantai 2 juga. Tapi memang kita nggak bisa lepas dari rumah sakit kanker Darmais karena banyak sekali sejarahnya. Sejarah kenangan. Ya, tuh. Jadi kita juga. Berarti dari saya masih kecil saya 30 tahun sekarang. Dari lahir masih kecil. Iya, makanya tagline kita kan caring from the heart. Caring from the heart. Dari Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Caring from the heart. Oke, ya Bu, menarik sekali Bu perbincangan kita di saat ini di episode kali ini. Nah, kita tertarik juga untuk mengulik gitu ya Bu terkait ketersediaan obat kemoterapi. Oh ya. Bisa diceritakan dulu nggak Bu? Coba Bu Ika, ayo. Oh iya, jadi kami itu banyak sekali mendapat permintaan obat kemo dari beberapa rumah sakit pemerintah yang ada di Indonesia. Sebenarnya obat itu sudah masuk di formularium BPJS, tapi keberadaannya langka. Oke. Padahal obat itu sangat esensial dan dibutuhkan. Kalau tanpa obat itu, mereka bisa kambuh. Artinya penyakit kanker bisa menyebar. Oke, maaf Bu. Langkahnya karena apa ya Bu? Ada ini nggak penyebabnya atau alasan di balik itu? Kami kurang paham ya. Apa katanya di sini nggak ada pabriknya atau gimana? Tapi dulu masih masih lancar. Tapi sejak 2015 sampai terakhir inilah semakin banyak. Dan kami kan yayasan. Iya. Jadi gimana ya kalau kita lakukan sepertinya ilegal gitu ya kita menjadikan. Tapi kalau nggak kita bantu itu anak-anak nanti takut relapse lagi. Sementara pengobatan kanker itu kan ada protokolnya. Betul, iya. Selama 2 tahun itu tiap hari itu ada kapan dia minum obat ini, kapan dia di kemo, kapan dia. Iya, betul. Jadi itu yang dilema bagi kita. Jadi tapi kita kemarin tuh selalu kita bantu ya, kita datangkan dari Singapura, kita cari ke Belanda. Jadi Yayasan Onkologi ini berusaha untuk menawarkan ke rumah sakit ya. Maksudnya ayo kita cari solusi bareng-bareng tolong diadakan pengadaan obat yang gitu ya. Jadi rumah sakit yang minta tolong ke kita. Rumah sakit yang minta tolong ke kami. Jadi kami tuh tadinya membantu anak-anak yang terkena kanker. Jadi kita bantu pengobatannya gitu pakai reimbursement gitu ya. Tapi lama-lama rumah sakitnya, Bu, tolong dong ini MTX dan buat merkaptopurin 6 MP kok nggak ada di pasaran. Wah, bisa tolong cari. Jadinya gimana caranya Yayasan Onkologi mencari? Kita mencari karena kita mencari, akhirnya kita ketemu gitu. Tapi itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Nggak perlu di-share. Yang penting maksud dan tujuannya. Ya, betul. Positif. Dan kita selalu hibahkan secara gratis. Jadi ke rumah sakit. Oh, ke rumah sakit. Oke, siap. Nanti rumah sakitnya yang ditaruh kemudian di bagian farmasi, terus pasien yang beli yang nggak boleh beli. Jadi kita kasih secara gratis, tapi kita minta nomor HP-nya juga. Jadi kita bisa ngecek benar nggak gratis. Tapi kami juga karena kami yayasan yang sudah yang selalu membantu, kami malah dapat sumbangan obat dari pabrik lain. Sumbangan. Jadi alhamdulillah ya MTX kita dapat sumbangan banyak sekali, kita salurkan kita sebar ke rumah sakit yang membutuhkan. Ada mal ke rumah pada akhirnya memang rencana yang positif yang mulia memang ada aja gitu ya. Iya, ada aja jalannya ya, alhamdulillah banget. Tadi sempat dibahas terkait early detection gitu ya. Ini menarik sebenarnya. Saya secara pribadi memang curious atau penasaran terkait itu gitu. Tapi saya pengen tanya dulu Bu, sebenarnya untuk kanker ini biasanya diderita atau yang menderita penyakit kanker di usia berapa sih Bu ya? Range-nya misalnya dari jadi dari 0 sampai kalau usia dewasa kan 0 sampai di bawah 18 tahun. Ya, itu namanya anak-anak. Jadi itu dari Menkes dari WHO. Tapi biasanya diderita oleh anak umur berapa biasanya Bu? Kebanyakan? Enggak, belum jadi ada datanya ya, kayak anaknya anak
salah Anak satu kita pengurus kita 3 bulan. Oh. Udah anak Bu kena. Rani juga Anaknya 9 baby, bulan. anak aku Oke. 6 tahun. 6 tahun. Jadi Iya. heeh. Oke, berarti kalau Variasi. anak-anak let's say masih yang belum bisa bicara gitu ya, atau mengungkapkan perasaannya gitu ya, yang berarti agak kesulitan untuk menyampaikan bahwa Iya, lagi iya. sakit apa, merasakan apa gitu. Iya, Nah, betul. dari orang tua pun memang tidak bisa mendeteksi karena mungkin Iya. awalnya tidak tahu. Nah, bagaimana caranya meningkatkan awareness dari masyarakat terkait ya ini Iya. deteksi awal Iya. gitu, gimana Bu? Jadi memang program kami tadi kan 4. Yang program kami yang kelima itu adalah penyebarluasan informasi Iya. mengenai penyakit kanker pada anak. Mm-mm. Nah, penyebarluasan informasi sudah kita lakukan selama 30 tahun ini ya. Kami ya di Dari awal dari awal berdiri kita sampai penyebar luasan informasi dulu mengenai penyakit kanker pada anak. Nah, kemarin juga waktu pandemi juga kami tidak berhenti melakukan penyebarluasan informasi atau awareness melalui online. Nah, jadi kita melakukan serial webinars melalui Zoom itu ya. tahun 2020 tuh ada 13 kali, tahun hampir sebulan sekali ya. Kemudian tahun 2020 sama juga. Nah, tahun 2023 ini ada 10 tambah 3, 15 kali untuk apa namanya public awareness atau apa namanya penyebarluasan informasi terkait kesadaran, maksudnya awareness ya. Nah, penyebarluasan informasi itu kita lakukan pada yang kita tujukan kepada masyarakat umum, kepada para orang tua, kepada nakes, pada perawat, dan kepada dokter-dokter. Iya. Nah, ini nih yang memang menjadi bukan problem ya. Ini yang menjadi keprihatinan kita nih dari awal dulu kita berdiri bahwa apa yang kita lakukan tuh masih sangat kecil gitu loh, masih belum mencapai apa yang kita harapkan. Nah, oleh sebab itu kita ingin sekali menghimbau pemerintah dalam hal ini Kemenkes supaya mereka mungkin membuat suatu buku pedoman atau buku pedoman atau protap mengenai deteksi dini kanker pada anak. Itu tentu akan sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat ya, dan bisa disebarluaskan ke masyarakat. Kita nggak bisa lakukan karena itu tentu mempunyai biayanya tinggi ya, karena 34 provinsi, berapa kelurahan, berapa itu. Jadi kita ingin sekali menghimbau pemerintah untuk membuat deteksi dini, protap mengenai deteksi dini, pedoman mengenai deteksi dini atau pengenalan dini kanker pada anak, dan disebarluaskan ke seluruh puskesmas di seluruh Indonesia. Maunya sih gitu supaya mereka bisa lebih early untuk mendetek kanker. Karena kalau penyakit kanker pada anak itu bisa disembuhkan bila ditemukan lebih dini. Iya. Nah, bagaimana? Kalau bisa di-share ya Bu, bagaimana caranya orang tua mungkin di luar sana yang untuk mendeteksi anak yang ini kayaknya kanker, apa harus langsung pemeriksaan ke dokter atau memang ada biasanya deteksi dari kita dulu gitu misalnya? Dari keluarga dari dulu ini pengalaman kami ya. Dulu kita sih nggak tahu ya itu kanker ya. Ya kita nggak tahu ya, tapi terus kita malah kayak kita kan anaknya leukemia. Gejalanya tuh mirip kayak demam berdarah. Jadi pada saat mimisan, panas tinggi, terus berat badan turun dalam waktu 2 minggu turun 8 kilo, terus bintik-bintik itu udah pendarahan kulit sebenarnya. Kalau nggak diperiksa blood cell-nya, dokter, kita nggak akan tahu bahwa itu kanker. Jadi memang harus ke dokter dan kalau biasanya darah putihnya tuh ratusan ribu, misalnya normal 5.000 sampai 10.000, ini sampai ratusan ribu, puluhan ribu. Jadi memang dokter harus alert banget gitu ya, harus jadi kalau dokter di puskesmas itu dibekali ilmu itu kan dia bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang besar, jadi nggak terlambat. Karena di Indonesia ini sistemnya rujukan berjenjang, jadi dari puskesmas dulu nggak bisa diatasi ke RSUD, baru nanti ke pusat. Nah sementara kan kalau kanker itu berpacu dengan waktu kan, kalau nggak cepat ditangani, takutnya terlambat. Betul sekali. Apalagi misalnya ada yang menderita kanker, misalnya yang memang secara mobilitas agak susah untuk kemana-mana misalnya ya mungkin secara finansial juga gitu untuk betul. ke rumah sakit dan berpindah gitu ke tempat lain agak susah, atau misalnya di daerahnya domisili misalnya kan untuk ketersediaan fasilitas kesehatan agak kurang gitu ya, kota misalnya dengan biaya akhirnya tersendat di situ dan terhalang gitu. Itu yang menjadi masalah. Jadi karena dengan penduduk kita 250 juta ini, tapi anak-anaknya berapa ya? Itu dokter spesialis kanker anak itu hanya 60.
Ada 60 60 untuk dokter seluruh Indonesia. Indonesia. Dan yang terbanyak di Jawa. Jakarta, di Jawa. Iya, Jadi yang di Jadi dari Kalimantan, daerah-daerahnya Kalimantan, misalnya Papua, Sumatera, Maluku, Papua, aduh. itu beberapa ke Jakarta ya untuk kita punya rumah singgah, Iya, jadi iya. mereka bisa tinggal di Bisa oke di rumah Iya. singgah ya, Rumah misalnya singgah kalau juga. kebingungan mau di mana gitu Iya. ya. Selama pengobatan bisa Iya. ke rumah singgah ya. Iya, Iya. Oke, betul. Bu. Nah, kalau tadi kan bilang dokternya untuk spesialis khusus kanker anak kan ada 60 yang tersebar di lebih banyak di Jakarta gitu ya. Di Di Jawa lah. Jawa ya maksudnya ya. Tapi kalau dari penyakit kankernya ini Bu, untuk yang diderita oleh anak-anak biasanya lebih ke kanker apa ya? Oh ya, lebih banyak leukemia. Leukemia Paling paling banyak banyak. leukemia. Dan yang lebih banyak bisa disembuhkan juga leukemia. Oke, yang penting Nah, tapi deteksi. terkendala tadi itu yang Oh. obat MTX, 6MP, Ya, ini metocloprolol dia. itu untuk leukemia. Nah, Jadi itu- ini yang untuk pasien BPJS ya. Kalau pasien yang punya uang ya dia bisa beli di Iya, mana bisa. aja. Tapi ini Betul. maksudnya yang untuk BPJS. Iya. Kemudian yang keduanya retinoblastoma. Retinoblastoma itu juga kalau didetek secara awal kan mata Bisa tuh cepat retinoblastoma diobati. bisa cepat ditangani, cepat diobati dan bisa sembuh. Karena ada banyak juga yang sembuh Iya, ya, beberapa iya. yang sembuh ya dari pasien retinoblastoma Mm-mm. kita. Walaupun matanya harus diangkat sebenarnya gitu. Jadi Oh. pakai mata palsu. Kalau nggak diangkat takutnya nyebar Iya, ke iya. sebelah. Terus karena dekat ke Kotak. otak, kalau udah ke otak udah terlambat gitu. Iya, betul sekali, Bu. Oke, Bu. Jadi kalau tadi kan kita sudah berbincang-bincang terkait apa saja yang dilakukan oleh Yayasan Onkologi Indonesia atau YOI dalam hal membantu ya saudara-saudara kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang memang sedang menderita kanker gitu ya. Nah, itu kan sudah banyak ya 30 tahun. Nah, kita pengen tahu, Bu, kedepannya seperti apa? Apa program kedepannya atau apa harapan atau kerinduan dari YOI misalnya di tahun ini kah atau di tahun depan atau jangka panjang gitu? Jadi tadi kita sudah sampai ke program kelima, ini ada lagi program keenam yaitu Iya. kita menjadi anggota CCI, Iya. Childhood Cancer International. Jadi itu perkumpulan orang tua yang anaknya terkena kanker dari seluruh dunia. Itu tahun berapa kita masuk 99 ya? Tahun 99. Ada 198 organisasi dari 94 negara di Wow. dunia. Nah, kami juga memang 198 organisasi dari Dari 194 94 negara di Wow. dunia. Nah, jadi kami biasanya ikut kongres itu setahun 2 kali, regional dan internasional. Nah, memang dari situ kita mendapatkan info-info, informasi-informasi yang up to date ya, mengenai bagaimana sih cara menangani kanker pada anak, bagaimana sih caranya membuat suatu pendampingan atau gimana, atau salah satu idenya itu yang mengenai cancer camp. Nah, itu kami dapatkan dari perkumpulan orang tua dari Amerika. Iya. Mereka membuat Cancer camp itu Cancer apa, Bu? camp yang Nah, tadi program pemulihan. pemulihan. Jadi kami oke. ada program pemulihan itu ada dalam bentuk cancer Cancer camp. Itu sudah dilakukan atau akan dilakukan? Sudah di dari Indonesia. Iya, jadi Oh. ada Jadi kami mengadopt dari mereka Dari waktu US ya, oke. dari internasional Iya. kongres waktu itu tahun berapa ya di Berlin ya. Kami ini ada ide. Jadi Iya. kita bikinlah setiap tahun setiap Ada- hari kanker anak internasional. Mhm. Jadi karena kami menjadi anggota CCI, kita harus merayakan Hari Kanker Anak Internasional tiap tanggal 15 Februari. Nah, biasanya kami mengadakan cancer camp. Cancer camp itu ada yang untuk pasien kanker, ada yang untuk survivor cancer. Jadi itu biasanya kita mengadakan 2-3 hari ya, kita menginap di mana. Jadi kita adakan pelatihan-pelatihan, edukasi-edukasi seperti kebanyakan mengenai dan seluruh Indonesia loh. Kita biayai tiket pesawatnya, tempat tinggalnya, terus mereka di situ juga kita sediakan dokter di sekolah gitu, mereka bisa sharing karena survivor kanker anak itu walaupun dia udah sembuh tapi dia masih kadang perlu untuk memulihkan rasa percaya dirinya ya. Jadi di camp itu berarti kan gabung itu gabung iya benar jadi bisa sharing betul benar saling mendukung satu sama lain ayo kita sembuh iya betul itu jadi saling menguatkan lah jadi kita juga biasanya yang anak-anak sekarang nih yang cancer namanya survivor komunitas survivor itu adalah Cancer Buster Community CBC Cancer Buster Community. Jadi maksudnya dia melawan cancer gitu. Oke, paham Bu ya. Gitu ya jadinya. Nah, itu ya alhamdulillah ya berhasil mereka tapi kita ikut bangga lah ya itu kita
kita dampingi istilah dari mereka kecil sampai mereka gede. Sekarang mereka udah mendunia ya, Mbak. Ada yang kemana aja Mbak itu ya? Kemana ya? Jadi mereka ikut juga dalam kongres VCI itu. Tapi Jadi khusus untuk survivornya. mana ya? Pertama ke Mereka harus ke Dublin. sana, tapi mereka harus presentasi, harus bicara. Harus bicara. Jadi mereka belajar belajar. bicara dengan bahasa Inggris. Mereka di kadang depan. nggak bisa bahasa Inggris, kita panggilin guru. difasilitasi semuanya. Iya, semuanya sampai dia bisa. Iya. Biasa. Sampai mereka berbicara di sana ya. Ada yang di Rusia, Dublin, Irlandia, Berlin, terus kemudian Abu Dhabi, kemudian Barcelona, terus Amerika di Amerika Washington. juga. Oke, berarti memang sudah banyak sekali ya program-program yang dilakukan oleh UI ini, Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Nah, ini kan kalau tadi karena memang sekaligus dengan perayaan Hari Anak Internasional ya, kita bisa Februari ya. Nah kan sebentar lagi akan ulang tahun Ibu. Iya. Dari 24 Mei ya. Iya. Ada program apa lagi nih? Mendekati atau menyongsong. Kebetulan kita, nah tadi program udah sampai ke-6 ya. Sekarang program ke-7 itu memang kita, udah ini yang terakhir. Yang terakhir, dan ini adalah impian kita dari awal dulu ya, mempunyai sebuah geraha milik kami sendiri. Nah sekarang ini kita bisa alhamdulillah sedang membangun sebuah geraha YOI. Nggak besar sih bilangnya geraha, apa? Childhood Cancer Support Center. Jadi geraha YOI Childhood Cancer Support Center. Luar biasa. yang akan insya Allah akan kami launch pada bulan Mei Juni ya. Nanti tentu diundang deh masuk. Iya dong, mau banget. Iya. Nah itu jadi kita menyebut sekarang sih kita udah memang kita udah ada yang geraha YOI yang sekarang yang kita sewa, tapi kita cita-cita kita untuk mempunyai sebuah geraha milik kami sendiri, sudah ada, yaitu nah sekarang lagi dalam taraf penyelesaian kira-kira 90% pembangunannya. Jadi insya Allah nanti mungkin Mei atau Juni ya kita harapkan pas ulang tahun kita mudah-mudahan bisa jadi ya. Nah itu ada 15 tempat tidur untuk anak-anak yang ingin singgah ya, untuk pengobatan gitu ya. Kemudian juga ada suatu aula untuk bikin acara-acara, kemudian ada ruang sekretariat. Jadi ada 3 tingkat. Pusat kegiatan 3 pilar YOI, 3 pilar YOI. Oke, siap. 3 pilar YOI. Boleh. Aduh, banyak ya. Disebutkan aja apa-apa ya. Jadi kita tuh dalam berapa tahun ya kita membuat 3 pilar YOI, yaitu Parents Club itu perkumpulan dari orang tua yang anak-anaknya terkena kanker yang kita bantu ya waktu itu. Kemudian yang kedua adalah CBC itu Cancer Based Community, perkumpulan dari survivor kanker anak. Kemudian yang ketiga adalah Family Supporting Group, itu relawan yang mendukung kita dalam melakukan konseling tadi ya. Tadi ya yang pasti konseling. Oke. Sip. Berarti memang sudah lengkap ya. Ada 3 pilar, ada 7 program utama gitu ya. Oke, sekarang nih Bu ya. Untuk kawan-kawan yang menyaksikan talks ini gitu ya, apa sih kontribusi yang bisa kita berikan untuk membantu anak-anak penyintas kanker ini atau membantu Yayasan Onkologi Anak Indonesia? Apa Bu kontribusi yang bisa banyak kita sekali, kita juga udah sering berkolaborasi ya. Iya. Biasanya misalnya dari beberapa organisasi mahasiswa gitu, mereka yang mengadakan acara cancer camp untuk pasien. Nah, jadi family camp. Jadi instead of kita yang bikin, tapi mereka yang bikin. Nah itu kan kita tertolong. Jadi mereka bikin semua programnya dia bikin sampai 3 hari. Mengundang family camp itu orang tua, pasien dan sibling ya, saudara kandung. Jadi selama 3 hari 2 malam ke puncak misalnya kan, melupakan sejenak itu swab kemo, infus apa semua, mereka di situ dihibur. Betul. Gitu. Ya karena memang untuk pengobatan kanker ini bukan hanya dari obat-obatan saja gitu ya. Betul sekali. Dari keluarga, support keluarga, benar. Support emosional. Iya betul. Betul. Bagaimana sehari-harinya bisa bahagia, merasa happy. Iya betul. Sebagai obat yang hebat nih Mas Roy, tahu. Benar sekali itu, benar sekali itu, benar. Jadi kita memang benar-benar ya pengalaman kita juga ya. Juga kita ada pengalaman yang waktu kita bikin acara cancer camp di Jogja itu, ada satu anak nih sedikit cerita ya. Satu anak dia kepingin sekali ikut kita ke Jogja, tapi dia habis kemoterapi dan itunya rendah sekali gitu ya. Daya tahan tubuhnya rendah. Gimana nih? Dokter nggak mengizinkan karena takutnya nanti malah apa-apa. Tapi anak ini berkeras mau ikut gitu kan.
saya takut nanti tiba-tiba akhirnya kita ajak Iya. tapi didampingi sama Didampingi dokter sama suster. suster. Jadi kita gitu. takut nanti tiba-tiba Ada last wish-nya apa-apa dia ya. nggak tercapai. Jadi kita udah deh ajak deh kita pokoknya ini, akhirnya naik pesawat. Dia naik pesawat juga baru sekali kan. Iya, iya. Naik pesawat Seru. ya. Terus udah gitu dia pergi ke sana. Happy-nya minta ampun. Pas pulang diperiksa itunya bagus. Naik semua. Naik. Aduh itu Dan sekarang anaknya udah jadi dokter. Sudah jadi Iya, sudah jadi dokter. Wah, luar biasa. Coba makanya aduh saya kalau dengar itu merinding deh. Jadi memang benar sekali bahwa support itu paling penting. Iya, penting. Support itu paling penting ya. Iya, iya. Psikologis secara Psikologi psikologis. ya, Iya. betul. Jadi kita Aduh, jadi itu apa namanya kenangan indah banget buat kita. Kita kalau dia ya Allah kamu tuh Iya. dulu. Aduh, udah Ini deh. sampai berkaca-kaca ya. Oh, makanya aduh benar-benar karena itu true story jadi True benar-benar story, deh. betul, Jadi luar biasa. Oke, kalau gitu. Ibu, terima kasih ya luar biasa sekali perbincangan kita kali ini. Saya secara pribadi banyak belajar gitu ya, dan saya harap juga kawan-kawan yang menyaksikan talks ini banyak hal yang bisa diketahui dan dipelajari gitu ya. Terlebih kita jadi tahu seperti apa kondisi dari anak-anak penyintas kanker dan seperti apa bentuk support atau dukungan yang dibutuhkan dari kita, dibutuhkan dari anak-anak masyarakat, ada anak-anak yang menderita kanker gitu ya, dari kita gitu Iya. masyarakat Indonesia untuk anak-anak, adik-adik dan saudara-saudara kita para penyintas kanker seperti itu. Nah, mengakhiri episode kali ini saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Rangi dan Ibu Ika atas kesediaannya. Kami yang terima kasih loh. Iya. Luar biasa. ada yang peduli ya seneng banget. Senang kalau ada yang peduli dengan kami. Ya, Ibu, terima kasih juga. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan talks ini. Dan jangan lupa follow social media @dkk_academy dan juga of course UI Foundation ya. UI Foundation, YOAI Foundation gitu ya, Bu, ya. Dan akhir kata, saya Royke pamit undur diri dan sampai ketemu di DKK Talks berikutnya. Terima kasih. DKK Talks.